Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Pembahasan kita, fokus diskusi kita hari ini tentang menyimak dan membaca. Sebagai pengantar bisa Bapak jelaskan dulu bahwa menyimak dan membaca dua-duanya merupakan keterampilan berbahasa yang sifatnya reseptif. Reseptif itu artinya menyerap, menerima. Lawan dari keterampilan berbahasa reseptif itu adalah keterampilan berbahasa produktif. Ada dua, yaitu menulis untuk ekspresi dengan menggunakan bahasa tulis, kemudian berbicara yang menggunakan bahasa lisan. Menyimaknya sendiri yang sekarang akan kita diskusikan itu proses memperoleh informasi, memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara dengan menggunakan media bahasa lisan. Membaca seperti halnya menyimak atau mendengarkan juga keterampilan berbahasa yang sifatnya reseptif. Sama-sama upaya memahami pesan dari komunikator, tapi pesan yang dimaksud itu pesan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa tulis. Jadi kalau pesannya berbahasa tulis, upaya memahaminya dengan menggunakan keterampilan membaca. Jika pesan yang disampaikannya menggunakan bahasa lisan, keterampilan yang digunakannya adalah menyimak. Uraian tentang menyimak mudah-mudahan sudah kalian bisa simak bolak-balik ya di video tersebut. Yang intinya kalau menyimak ada proses mendengarkan, ada proses memahami, kemudian ada proses menginterpretasi atau menafsirkan, sehingga kemudian kalian bisa mengambil sikap atau keputusan terhadap terhadap pesan yang terdapat dalam simakan atau pesan yang disampaikan dengan bahasa lisan. Keberhasilan menyimak sangat bergantung pada kondisi penyimak itu sendiri. Secara fisik telinganya mesti bagus, mesti bersih. Kemudian secara mental dia tidak melakukan mental block atau menolak informasi atau pembicaraan yang disampaikan oleh komunikan. Kemudian akan sangat membantu jika penyimak itu memiliki pengetahuan tentang apa yang sedang atau akan dibicarakan. Jadi ada cantolannya di otak itu akan sangat memudahkan. Dalam menyimak perlu diperhatikan kemampuan dalam mengatur ritme konsentrasi. Batas waktu kemampuan menyimak itu biasanya turun naik per 20 menit. Di 20 menit pertama konsentrasi bagus, menjelang ke akhir konsentrasi biar. Kemudian kalau kita menyiapkan diri lagi, konsentrasi lagi, naik lagi, intensitas konsentrasinya menurun lagi. Itu standarnya seperti itu. Semakin lama durasi kemampuan menyimaknya sebenarnya semakin melemah. Jadi sangat penting kesehatan telinga, kesehatan kemampuan mendengarkan, pengetahuan siap yang sudah kita miliki berkaitan dengan topik yang dibahas, kemudian sikap kita yang tidak ngeblok, tidak menahan informasi yang disampaikan oleh pembicara. Kegiatan menyimak juga kan tujuannya beda-beda. Ada tujuan menyimak untuk memperoleh ilmu. Nah, hari ini, saat ini, kalian itu menyimak pembicaraan Bapak untuk memperoleh pesan ilmu kan. Ada juga menyimak itu untuk memperoleh kesenangan, misalnya menyimak lagu gitu, MP3, nonton video yang ada suaranya gitu, itu menikmati. Ada juga menyimak yang menghargai, upaya menghargai. Sebenarnya kalian tidak terlalu paham, tapi supaya yang berbicaranya senang, kalian penuh perhatian menyimaknya dan bahkan pura-pura manggut-manggut gitu. Itu menghargai yang
bicara padahal kalian tidak paham. Nah, kenapa kok hal seperti itu perlu dilakukan? Ketika kalian memberikan respon terhadap pembicara, dengan kegiatan kalian menyimak itu, kemudian menunjukkan ekspresi sungguh-sungguh, itu pembicaranya akan lebih bersemangat berbicara. Tetapi kalau kalian menunjukkan ekspresi yang tidak suka, tidak perhatian, itu mengganggu konsentrasi pembicaranya. Jadi sayang ilmunya itu, pengetahuannya tidak keluar banyak. Pada kesempatan ini, karena fungsi kalian sebagai mahasiswa, maka menyimak dalam kegiatan perkuliahan itu tentu saja lebih banyak bertujuan untuk menyimak, untuk memahami. Ya, menghargai juga dilakukan sih sebenarnya ya, tapi menyimak untuk memahami. Kendala yang bisa mengganggu efektivitas menyimak, ya di kesehatan telinga tadi, kemudian di suasananya gaduh atau tidak. Kalau kalian sekarang menyimak sambil mengajar gitu ya, menyimak sampai mengasuh adik, nah itu konsentrasi kalian terganggu. Melakukan multitasking gitu ya, jadi lebih capek kalian kalau menyimak di tempat yang ramai. Ya, bergantung ke konsentrasi kalian. Kalau sudah terbiasa tidak apa-apa. Atau karena kepaksa harus sambil ngasuh gitu ya, sambil kuliah. Ya, ketika itu biasa dilakukan dan kalian bisa membagi konsentrasi, baik-baik saja sih. Tapi ada orang yang tidak bisa begitu, kalau belajar harus sunyi gitu ya, tidak ada suara yang lain. Kegagalan juga bisa disebabkan ya karena pengetahuan kita tentang itu rendah, makanya kalau begitu konsentrasi terus. Ya, dalam konsentrasi pun kalian bisa ngatur-ngatur kapan konsentrasi full gitu, intensitasnya tinggi. Gunakan itu ketika informasi yang disampaikan penting. Tapi kalau contoh-contoh, penjelasan detail yang kalian sudah paham, nah konsentrasinya bisa kalian kendurkan. Sehingga otak kalian itu tidak capek dan bisa mampu menyimak dalam durasi yang lebih lama. Seperti kalian lari gitu ya, lari pagi. Kalau kalian tancap gas, sprint terus, itu kaki kamu pegel kan. Betis kamu panas gitu. Supaya jarak larinya jauh, maka kalian mengkombinasikan. Ada sprintnya, ada loncat-loncatnya, ada jalan cepatnya gitu ya. Sehingga si fisik itu, stamina-nya bisa lebih lama dan lebih jauh. Menyimak pun seperti itu. Jadi kalau dari awal sampai akhir kalian konsentrasi begitu ya, dipolkan gitu, itu lelah juga otak. Kalau fisik lelah pegal-pegal, kalau otak lelah itu pusing. Lelahnya juga ke fisiknya kelihatan, jadi menguap. Kalau sudah capek konsentrasi biasanya, nah itu nguap. Dan nguap di hadapan pembicara itu mengganggu konsentrasi. Jadi menyimak sebagai bentuk penghargaannya jadi turun. Membaca itu kan memahami pesan dari lambang-lambang tertulis yang tercetak di buku gitu kan. Nah, kalau yang tadi kekuatannya ada di telinga, kalau yang membaca kekuatannya ada di mata, maka kesehatan mata kalian sangat berpengaruh terhadap efektivitas membaca. Fokus dalam menatap membaca, juga gerakan mata. Nah, kalau gerakan matanya begini, membaca kalian itu tidak akan terlalu cepat karena berbaris kan. Tapi kalau membacanya sambil begini, ini lumayan. Jadi sebaris-sebaris. Tapi kalau membaca kalian diam saja, tapi matanya langsung melihat semua, itu jauh lebih cepat. Jadi kebiasaan kalian kalau membaca sambil nunjuk-nunjuk gitu ya, ditunjuk gitu. Deriski Surya, kalau sambil tunjuk ya pasti lama gitu. Kemudian membaca yang dibunyikan, membaca nyaring, pasti kecepatan membaca berpengaruh. Hanya memang beda-beda sih. Kalau membaca itu pelaksanaannya sih ada dua macam, membaca nyaring, membaca dalam hati. Kalau membaca nyaring biasanya untuk orang lain membacakan. Tapi kadang-kala juga membaca nyaring itu dilakukan untuk diri sendiri. Entah bagaimana ada yang merasa kalau membacanya nyaring dia paham gitu. Kalau membacanya dalam hati kurang. Berarti sebenarnya
keterampilan dia, penggunaan telinganya lebih bagus. Sehingga kenapa harus dibaca nyaring? Karena suara yang ia ucapkan juga terdengar oleh dia sendiri. Nah, jadi ada membaca dalam hati dan membaca nyaring. Dilihat dari tujuannya, ya macam-macam. Ada yang membaca untuk mengetahui gambaran umum buku. Nah, itu caranya ada, yaitu melihat judul, kemudian menafsirkan judul itu kira-kira, dibuka daftar isi, dari sana kemudian tampak ini apa saja yang akan dibahas dan urutan pengembangannya, kemudian kita buka-buka dengan cepat. Itu untuk mengetahui gambaran umum. Ada juga membaca untuk menemukan gagasan. Nah, kalau gagasan, ya tentu saja selain membaca umum, ada membaca per bab, ada membaca per paragraf. Kalau membaca per paragraf, ingin tahu gagasan ide pokok paragraf itu apa. Kalau membaca satu wacana, nah kalian ingin mengetahui gagasan utama satu wacana. Nah, di dalam hal ini, pengetahuan kalian yang terkait dengan topik sangat berpengaruh. Yang selanjutnya ada membaca untuk kesenangan ya. Kalau tadi kan membaca untuk ide gitu, pemahaman. Itu ada membaca untuk kesenangan. Yang membaca untuk kesenangan benar-benar imajinatif ya, kalau kalian membaca sastra biasanya. Kalau membaca buku pelajaran yang serius, bukan membaca untuk kesenangan itu kan, membaca karena kebutuhan pengen pandai, yang pengen pintar. Kalau membaca untuk kesenangan, ya misalnya membaca novel, membaca cerpen, membaca humor ya, dan ada juga membaca masuk ke membaca pemahaman, tetapi ini bukan membaca ide keseluruhan, tapi membaca detail, informasi penting, mencari kesalahan. Nah, itu ada lagi membaca kritis, membaca teliti gitu. Kalau membaca teliti berarti fokus ke hal-hal yang kecil. Kalau membaca ide itu gambaran keseluruhan. Kalau kalian membaca ide, gambaran keseluruhan, kesalahan ketik itu tidak kalian rasakan gitu, tidak tampak. Karena kalian lewat kesalahan-kesalahan ketiknya. Tapi kalau membaca teliti, ya kesalahan ketik itu kena semua. Oke, saya kira itu dulu pengantar dari Bapak. Barangkali ya, pertama tentang menyimak, yang kedua membaca. Jika ada pertanyaan silakan diajukan. Ya, Bapak buka forum kesempatan untuk tanya jawabnya. Silakan, siapa yang akan bertanya? Izin bertanya, Pak. Muhammad Ali Hussein, silakan. Ya. Mengenai membaca, Pak, apakah ada posisi terbaik supaya lebih memahami dalam membaca, Pak? Posisi terbaik. Posisi badan yang dimaksud? Iya, posisi badan. Sebenarnya yang paling tahu posisi badan mana yang paling enak itu adalah pelaku sendiri, yang membaca sendiri. Karena setiap orang itu berbeda-beda posisinya. Kalau kaitannya dengan perorangan, kita bisa lihat ya, ada orang yang membacanya sambil duduk selonjor, nyender di dinding, nyantai gitu. Kalau bagi dia itu cara yang paling nyaman, jadi kata kuncinya nyaman ya, paling nyaman, paling menyenangkan, maka itu posisi yang terbaik begitu ya. Ada juga yang posisi membacanya tidak nyender nih, agak bungkuk gitu, karena si bukunya ada di bawah. Nah, kalau begini ada kemungkinan punggungnya yang pegal. Tapi ketika itu yang dirasa nyaman, ya silakan. Hanya setelah pegal dilakukan proses relaksasi. Ada juga yang membaca sambil tiduran. Nah, membaca sambil tiduran sebenarnya sih tujuannya untuk bisa paham. Tapi ada tujuan lain yang tercapai dengan membaca sambil tiduran, yaitu tertidur itu sendiri gitu. Jadi membaca sambil tiduran gitu ya, apalagi bukunya di atas gitu. Itu cepat ngantuk gitu ya. Ngantuk ya kemudian tidur. Jadi kalau membaca sambil tiduran bagusnya bagi kalian yang susah tidur malam-malam tuh. Salah satunya adalah baca buku. Ambil buku yang topiknya paling sulit. Pasti membaca itu cepat lelah, ketika lelah kemudian menguap, tidurlah. Jadi tidak usah pakai obat tidur, pakai buku saja, buku yang topiknya paling sulit gitu ya. Kalau topiknya yang menyenangkan, walaupun sambil miring, sambil tiduran, itu kalian tidak tertidur, karena sedang asik menjelajah imajinasi atau pesan-pesan dari buku itu. Jadi kembali lagi ke Muhammad Ali Hussein, yang paling penting sih kuncinya nyaman ya. Posisi postur seperti apa, ya itu relatif bagi setiap orang. Jika di sekolah,
karena tempat membacanya juga sudah disediakan dalam bentuk kursi dan meja, maka posisi postur tubuh yang tegak gitu, itu yang sangat dianjurkan oleh guru-guru karena posisinya seragam sama gitu. Kalau di dalamnya ada yang gini gitu bacanya, ya sebenarnya sih boleh saja ketika itu nyaman. Begitu Muhammad Ali. Jadi kalau Bapak tidak ada posisi postur yang terbaik, yang adalah itu adalah yang cocok bagi masing-masing orang untuk posisi itu. Silakan, ada yang lain? Bapak izin bertanya. Yuni Hajar Nur Hasanah, silakan. Yuni. Bagaimana cara kita memahami suatu makna dari bacaan yang terkadang kata-katanya sulit dipahami, Pak? Ya. Dari suatu buku. Ya. Pak. Bagus sekali pertanyaannya. Pesan penulis itu memang diungkapkannya dengan kata-kata. Ketika kosakatanya itu sangat teknis, jadi bukan kata-kata umum, yang harus kita lakukan adalah mengetahui pasti definisi kata-kata itu. Kalau kita paksakan tetap membaca, padahal di dalamnya banyak kosakata yang kalian tidak pahami, maka tingkat pemahamannya jadi berkurang. Ini Bapak beri penjelasan agak menyimpang sedikit ya, tentang mengukur apakah sebuah teks itu keterbacaannya tinggi, sedang, rendah bagi kalian. Keterbacaan tinggi artinya mudah dipahami. Keterbacaan rendah artinya sulit dipahami. Penyebab dari keterbacaan rendah sebuah teks, nah salah satunya tadi kosakatanya banyak yang sulit-sulit, asing gitu. Yang lainnya untuk mengecek itu sebenarnya kalian bisa lakukan semacam tes kepada teks itu ya, apalagi misalnya kalian gunakan nanti untuk mengajar. Jadi misalnya kalau ada satu halaman, kalimat pertamanya dibiarkan, kalimat kedua kata tertentu dihilangkan. Misalnya setiap kata kelima, dari kalimat kedua itu hitung kata 1, 2, 3, 4, 5, yang 5 ditutup atau dihapus. 1, 2, 3, 4, 5, 5-nya dihapus. Atau kalau kalian hitungnya begini, 1, 2, 3, 4, 5, hapus. 6, 7, 8, 9, 10, 10-nya ditutup atau dihapus, dan seterusnya. Nah setelah itu dilakukan, kemudian diteskan ke anak atau orang yang mau diukur usia tertentu. Ini cocok tidak nih untuk usia 5 tahun atau kelas 5 SD, kelas 6 SD, yang umum ya, bukan yang berkebutuhan khusus. Nah, anak suruh baca, kemudian mengisi yang kosong-kosong tadi. Kalau dia bisa menjawab tepat atau menjawab sinonimnya atau persamaannya secara keseluruhan, berarti teks itu bagi dia gampang. Tapi kalau hanya keisi setengahnya, berarti teks itu bagi dia sedang. Tapi kalau kurang dari setengahnya, misalnya hanya 20%, berarti teks itu sulit. Nah, itu cara mengecek keterbacaan, tingkat keterbacaan teks bagi pembacanya. Dikaitkan dengan pertanyaan tadi, kosakata atau kata-kata sulit itu sama saja dengan kosakata yang hilang tadi, yang ditutup. Kan kita tidak tahu artinya. Yang kosong juga kan kita tidak tahu artinya. Ini ada kosakatanya tapi tidak tahu. Nah, seberapa banyak Yuni kalau kamu menemukan itu akan berdampak ke tingkat pemahaman kita. Kalau itu banyak yang seperti itu, tingkat pemahaman kita nanti jadi rendah. Tipsnya sekarang, triknya bagaimana? Ya tidak bisa dihindari, kita harus memahami kosakata tiap-tiap kata itu dengan cara melihat kamus besar bahasa Indonesia. Di gadget kalian, di HP kalian, atau di laptop ketika kalian bisa online, kan bisa googling. Bisa googling ya, bisa googling kata itu artinya apa. Nah, kamus besar bahasa Indonesia juga ada versi digitalnya, jadi nggak usah buka-buka lagi. Kalau Bapak dulu membaca itu dengan buku atau kamus gitu ya, itu kemampuan scanning itu penting, gitu, harus dilatih. Kalau sekarang karena dengan digital, scanningnya sudah tidak dilakukan oleh mata, tapi dilakukan oleh mesin.
Kalian tinggal ketik saja kata kuncinya, kemudian oleh aplikasi akan diarahkan pada kata-kata yang dimaksud. Nah, scanning gitu. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana kalau yang dibaca itu banyak istilah-istilah yang kita tidak tahu? Ya, silahkan didata, dicatat, kemudian cari pengertiannya, baru kembali lagi ke teks. Hal yang serupa terjadi ketika kalian membaca tulisan yang bahasanya asing. Kalian kan setiap hari menggunakan bahasa Indonesia, kemudian membaca buku yang berbahasa Inggris. Nah, pertanyaan Yuni tadi akan sangat terasa. Berapa kosakata yang tidak dipahami dalam teks itu? Itu akan mengganggu proses pemahaman. Maka caranya adalah menerjemahkan kata-kata itu. Meskipun kalau membaca bahasa asing, itu tidak cukup memahami dengan terjemahan kata demi kata. Tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi kalau diterjemahkan kata demi kata, setelah selesai semua diterjemahkan, setelah dibaca dalam satu kalimat atau paragraf itu jadi ganjil, jadi aneh gitu ya. Jadi penafsirannya tidak per kata. Tapi tetap saja kalau ada kosakata yang kita tidak tahu, akan kesulitan memahami. Jadi begitu Yuni ya, memang penting kita sadari kalau ketika membaca banyak kosakata yang kita tidak tahu, pasti pemahaman kita jadi rendah. Supaya pemahaman kita memadai, maka kosakata yang asing, yang aneh-aneh, yang tidak kita tahu itu harus kita telusuri dulu, kita terjemahkan dulu, atau kita cari definisinya. Dengan cara seperti itu, pembacanya bisa lanjut. Dalam kecepatan membaca, adanya kosakata yang kita tidak ketahui itu seperti kalau naik motor seperti polisi tidur, kita jadi ngerem dulu. Tapi kalau kosakatanya semuanya sudah kita pahami, yaitu seperti naik bersepeda di jalanan yang datar beraspal, enak. Gitu ya, Yuni, paham ya? Jadi tipsnya itu pahami aja dulu kosakatanya tadi. Silakan, ada yang lain?